Halo pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang prajurit terkuat menjadi bos gangster. Cerita sebelumnya diperlihatkan penyerangan yang dilakukan oleh Taiga yang merupakan yakuza terkuat. Di tengah kekacauan itu, siapa sangka Sungmin memutuskan ikut campur, bahkan dengan penuh perkasa merendahkan Taiga yang tidak selevel dengannya dan meminta Taiga membawa Sogo untuk berperang karena dia harus melunasi utangnya. Ucapan hebat itu membuat semua orang terdiam. Boris tak menyangka jika dia telah salah dengan menganggap Sungmin hanyalah bocah yang tak berguna. Tapi sekarang dia bukanlah seekor kucing, melainkan seekor harimau yang mampu memberikan intimidasi kepada musuhnya dan memberikan semangat juang pada pengikutnya. Hanya saja Taiga hanya terdiam dan hal itu membuat Sungmin bertanya kepada pengikutnya apakah si otot besar di depannya tidak bisa memahami ucapan sederhananya. Seketika Taiga melepaskan tawanya karena telah salah menilai Sungmin. Taiga pun segera duduk karena sebelumnya telah berperilaku tidak sopan. Tapi dia harus mengatakan sesuatu untuk menjelaskan kedatangannya. Di mana dia meminta izin untuk mengalahkannya di tempat ini dan perlakuannya yang sekarang merupakan penghormatan tertinggi untuk seorang presdir. Dikarenakan perintah perang telah diterima, maka Haruto dan Ritsu akan memulainya. Namun Boris tak akan membiarkannya lewat begitu saja. Dia mencengkram wajah Haruto lalu melemparkannya ke jalanan. Haruto tak mengerti bagaimana bisa sosok raksasa bisa bergerak secepat itu. Lalu Boris kembali menghadang Ritsu yang mencoba untuk melakukan hal yang sama. Jika dia bergegas dari tempatnya, maka Boris akan menghukumnya. Di sisi lain Sungmin mengatakan jika dirinya mengakui Taiga dalam bidang kekuatan. Dia bahkan berhasil mengalahkan pedang terbaik Yilhak yang berasal dari masa lalu. Namun dia hanya mengalahkan masa lalu dari Yilhak, bukan Yilhak yang sekarang. Yilhak sekarang melambangkan dirinya sebagai presdir dan Taiga belum menyentuhnya sama sekali. Di saat yang sama Dogi Eong telah tiba sambil memuji perkataan presdirnya yang sangat hebat. Taiga dapat memahami kedatangan Ryusaki, tapi kenapa Yiso tidak ada di antara orang-orang ini? Lalu Hanizawa mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan. Di mana Daiki yang bersama anak buahnya telah dikalahkan sepenuhnya. Semua itu dilakukan oleh satu orang, yaitu Yiso, sang puncak kekuatan dunia bawah negara ini. Lalu Sungmin mendekati Taiga untuk mengulangi penawarannya. Apakah Taiga ingin membuat janji untuk nanti atau mengakhiri semuanya sekarang juga dengan pertarungan penuh? Jika dia sangat percaya diri pada kekuatannya, tapi Sungmin yakin hanya dirinya lah yang mampu bertahan bahkan takkan selamat tanpa luka. Maka dari itu dia ingin mendengar keputusan Taiga sekarang juga. Ucapan Sungmin yang terus memojokkannya membuat Taiga sangat marah dan semua itu terlihat pada urat di tangannya. Dia sudah memperingatkan kepada Daiki untuk tidak menghadapi sosok yang bernama Yiso, tapi malah mengabaikan perintahnya. Meski Daiki kalah dan para anak buahnya mungkin saja takkan bertahan dalam perang ini, tapi Taiga yakin dirinya pasti bisa mengambil kepala pemimpin musuhnya. Walau para eksekutif Yilhak mengeroyoknya, tapi Taiga hanya perlu mewaspadai Ryusaki. Akhirnya Taiga telah tiba di hadapan Sungmin dengan aura yang sangat menakutkan. Walau dia mengeluarkan intimidasi yang kuat, tapi Sungmin masih saja tak bergeming dari tempatnya, bahkan tubuhnya tak gemetar ketakutan. Di sisi lain para Gudo telah bersiap jika Taiga mencoba melakukan sesuatu. Siapa sangka Taiga memutuskan untuk mundur, tapi dirinya takkan lunak di pertemuan berikutnya. Sebelum pergi Taiga mengucapkan terima kasih karena proses pelantikan organisasi Tosukagumi berjalan sangat baik dengan kehadiran seorang presdir. Saat ini Taiga adalah pedang Sogo dan dia tidak boleh bertindak sembrono. Jika pertarungan pecah, maka Yiso kemungkinan akan bergabung dan untuk mengalahkan maka seluruh kekuatan Tosukagumi harus dilepaskan.
Tapi sekarang dia hanya ditemani oleh dua eksekutif saja, yaitu Ritsu dan Haruto. Bahkan di pihak musuh terdapat Ryusaki sehingga tak ada jaminan menang. Karena semua sudah aman, maka Sungmin memerintahkan bawahannya untuk mengecek korban dalam gedung untuk dirawat. Haruto yang sangat mencintai pertarungan terus bertanya-tanya kenapa sosok seperti Taiga harus mundur. Walau Taiga memikirkan kemungkinan terburuk jika mereka akan kalah, tapi terdapat satu alasan lainnya. Di mana Taiga sedang memberikan penghormatan terakhirnya kepada kesetiaan eksekutif Choi yang legendaris. Sungmin sangat panik saat melihat kondisi eksekutif Choi yang mengalami luka parah. Di saat yang sama Do Gyeong memuji keberanian Sungmin yang sudah terlihat seperti pemimpin sejati. Tapi hari berikutnya akan jauh lebih mencekam dan Sungmin harus menjaga kehormatannya. Tugas seorang presdir adalah penguasaan mutlak dalam organisasi. Dia harus melakukan tugasnya sebagai presdir dan jangan pernah menunjukkan kelemahannya kepada musuh maupun bawahannya. Hanizawa merasa keputusan Taiga telah tepat meskipun hal ini seakan bukanlah dirinya yang hanya suka menghancurkan apapun tanpa pikir panjang. Taiga menegaskan jika dia telah melakukan tugasnya dan sekarang tugas selanjutnya akan dilakukan oleh aliansi Tosukagumi. Dia juga penasaran akan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang itu dan apakah mereka aliansi yang tangguh. Beralihlah ke wilayah Tianxiong di mana Wang Ho sedang menikmati waktu luangnya. Dia dapat merasakan jika perang besar akan segera terjadi dan hal itu pasti melibatkannya. Baik dari masa lalu maupun era sekarang, semuanya hanya dihiasi perang menunjukkan tak ada sesuatu yang berubah. Semua bidak dalam dunia bawah pastinya akan saling menggigit leher satu sama lain. Jika seperti ini terus maka mereka akan terbiasa dengan rasa darah, hingga lupa mengapa mereka mengangkat senjata. Dia pun menanyakan kepada sosok di depannya jika era ini tak ada bedanya dengan 10 tahun silam. Siapa sangka orang yang menjadi tamunya adalah Haesung sang rubah licik dari masa lalu. Wang Ho bahkan memujinya sebagai sutradara terbaik yang mampu mempermainkan orang kuat tanpa tersentuh. Padahal dulunya dia hanyalah anak kecil yang berlindung atas nama Yilhak. Haesung yang mendengar hal itu tertawa karena Wang Ho nampaknya sangat mengenal dirinya. Wang Ho mendengar berbagai macam rumor di tempat penukaran uang miliknya, bahkan rumor terkait jejak pengkhianat. Tindakan Wang Ho serta ucapannya sangat tajam dan dia tanpa rasa takut memegang senjatanya seolah tak keberatan jika terjadi perang. Sementara itu Sun Tae terus memperhatikan Wang Ho disebabkan mereka telah terlibat dalam sebuah insiden yang sama di masa lalu. Tapi Wang Ho tidak terlihat memperhatikannya seakan tidak mengenalinya. Lalu Haesung meminta Wang Ho berhenti membicarakan masa lalu karena mereka seharusnya membahas rencana sebenarnya. Sekarang ini musuh mereka adalah Taesan jadi tak ada alasan saling menggigit antara pihak yang sama. Haesung akan mengambil bagiannya dengan mengincar kelemahan Taesan dan ucapan itu sedikit membuat Wang Ho penasaran apakah Taesan memiliki hal seperti itu. Haesung yakin semua orang mengetahui jika Taesan merupakan organisasi yang kuat dengan kehadiran saudara kembar Do Gyeong dan Yiso. Lalu kekuatan Yilhak dari masa lalu yang telah diperkuat dengan pedang baru yang sangat menjanjikan. Tak hanya itu mereka didukung oleh Siolan sang gadis tak tersentuh. Tetapi Haesung merasa ketergantungan Taesan pada kekuatan terlalu tinggi. Jika sebuah konflik muncul maka dia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Tosukagumi akan menyerang markas Taesan secara bersamaan kemudian kekuatan akan dikerahkan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang jika menghancurkan semuanya maka orang-orang kuat itu takkan berguna lagi. Wang Ho seketika tertawa karena Haesung sepertinya sangat berpengalaman dalam memikirkan strategi demi menumbangkan organisasi yang kuat. Walau Haesung bersikap tenang tapi Sun Tae kesulitan tidak memikirkan peristiwa masa lalu. Wang Ho yakin jika Haesung ingin dirinya mengurus seseorang dan dia sebaiknya segera mengatakannya.
Insting Wang Ho yang tajam membuat Haesung terkesan dan akan mengatakan target sebenarnya. Di sisi lain para prajurit Kolonel Seo sedang mengepung sebuah gedung. Pria ini melaporkan jika area sekitar dipenuhi oleh musuh seakan tak ada celah lagi. Sebelum mereka makin banyak, maka pria itu menyarankan agar bosnya segera meninggalkan tempat ini. Namun Siolan ingin bertarung dengan memerintahkan semua anak buahnya untuk meninggalkannya seorang diri. Namun pria ini enggan melakukannya karena mereka semua harus keluar bersama-sama. Di saat yang sama suara teriakan mulai terdengar di balik pintu. Siolan pun dengan cepat membuka pintu dan mendapati anak buahnya telah dihabisi. Siapa sangka para prajurit elit telah tiba untuk menghabisi semua gangster di tempat ini. Perbedaan kekuatan antara para pro dan para gangster biasa sangatlah jauh, sehingga mereka dikalahkan dengan mudah. Siolan sudah kelelahan disebabkan pertarungan yang dijalaninya tanpa henti, tapi dia takkan melarikan diri saat menerima sebuah tantangan. Hanya saja bawahannya malah menariknya untuk masuk ke dalam dan mereka yang berada di luar segera menutupnya. Semua itu dilakukan agar Siolan bisa bertahan hidup dari para prajurit yang mengincarnya. Semenjak itu di balik pintu pertemuan akan segera terjadi. Orang-orang ini takkan membiarkan siapapun melewati pintu di belakangnya. Sementara itu salah satu prajurit Kolonel Seo telah ditumbangkan. Siapa sangka orang yang melakukannya adalah Sion, sang mantan ketua unit hantu. Kedatangannya membuat orang-orang ini terkejut karena mereka bahkan tak menyadari penyelinapan yang dilakukan oleh Sion. Lalu Sion menampakkan dirinya sambil mempertanyakan kenapa mereka tampak pucat di malam menyenangkan ini. Prajurit ini pernah mendengar tentang Sion dan dia pun meminta semua rekannya untuk meningkatkan kewaspadaannya. Semua itu dikarenakan lawannya adalah sosok yang sangat berbahaya selain Yisou. Kemudian Sion meminta mereka semua untuk maju sekaligus demi menghemat waktunya. Seketika kedua orang ini mengambil sikap terbaiknya dalam menghadapi pertarungan. Sion yang tak ingin membuang waktu segera memulai pertarungan. Meski Sion mengakui prajurit ini cukup cepat, tapi dia menghadapi lawan yang salah. Dengan kemampuan seperti ini, maka mereka takkan bisa menggores tubuhnya. Lalu prajurit berikutnya datang dengan sebuah tusukan. Tapi Sion berhasil menghindar, bahkan dia melesatkan serangan balasan dengan melewati tangan penyerang itu. Mereka berdua bertarung dalam kecepatan tinggi dan menyerang hingga salah satunya tumbang. Lalu prajurit pertama telah bangkit kembali dengan mengincar Sion. Namun Sion menyambutnya dengan mengorbankan topi miliknya. Setelah itu dia memutar topi itu sehingga membuat belati itu meninggalkan pemiliknya. Lalu Sion yang tanpa ragu segera menghabisi musuhnya. Kedua prajurit itu pun ditumbangkan tanpa bisa memberi perlawanan. Keributan yang ditimbulkan Sion membuat para gangster mewaspadainya. Kemudian dia berteriak dengan meminta Siolan untuk keluar karena musuh seperti mereka tak perlu ditakuti. Sementara itu di balik pintu Siolan terus memberontak karena sangat ingin bertarung. Lalu keributan mereka berhenti oleh suara ketukan pintu. Siolan sudah muak akan situasi ini dan dia tak akan segan menghukum bawahannya jika terus menghalanginya. Dengan penuh arogan Siolan mendobrak pintu ruangannya. Namun dia sangat terkejut akan apa yang sudah terjadi. Di saat itulah Sion muncul sambil memberitahu jika dia datang untuk menjemputnya. Hanya saja saat semuanya sudah siap, Siolan malah memutuskan untuk tetap tinggal di tempat ini. Dia berencana untuk menghabisi Wang Ho dan menyatukan seluruh wilayah Tianxiong. Ucapan itu membuat Sion sangat kesal karena dia sudah susah payah menyelinap meskipun harus bertarung dengan musuh yang banyak. Sekarang ini semua organisasi yang berafiliasi dengan Taesan diserang secara bersamaan seakan musuh mencoba menggerogoti mereka secara perlahan-lahan dan hal ini akan memicu perpecahan kekuatan. Jadi Taesan mengirim bantuan ke seluruhan wilayah dengan memusatkan kekuatan di kantor pusat demi perang sesungguhnya.
Jadi Sion berharap agar Siolan tidak membangkang karena sekarang dia berada dalam afiliasi Taesan. Hanya saja Siolan sangat keras kepala dengan tetap pada pendiriannya. Hal itu membuat Sion kehilangan kesabarannya, bahkan mulai menghunuskan senjatanya. Dia mengingatkan agar Siolan tidak meremehkannya karena dia selalu tersenyum ramah. Sion menegaskan akan dirinya yang hanya menyembunyikan sikap aslinya dengan tersenyum. Lalu Sion mengungkapkan jika Lim telah dikalahkan bahkan dia sedang sekarat. Oleh sebab itu dia sangat terpaksa datang ke tempat ini dengan hanya ingin mencari orang yang melakukan itu pada Lim lalu menghabisinya. Namun hal itu bukanlah misinya karena dia harus membawa Siolan kembali dengan selamat. Jadi dia berharap Siolan dapat bekerja sama dengan tidak membuatnya bersikap kejam pada rekan sendiri. Namun pembicaraan mereka berdua terhentikan oleh sebuah serangan. Siapa sangka pelakunya adalah Wang Ho dan dia merasa kecewa karena kedua bocah di hadapannya berniat pergi tanpa mengucap salam perpisahan padanya. Kedatangan Wang Ho membuat situasi makin rumit dengan Siolan yang meminta Sion agar tidak ikut campur karena dia akan menghabisinya sendiri. Dalam waktu singkat benturan kedua senjata mereka menggema menandakan pertarungan telah dimulai.